Berdoa dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan syarat diijabahnya doa, sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi antum semua yakin Allah kabulkan doa antum. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan ijabah, kita ingin doa-doa kita dikabul, maka hendaknya kita harus berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin Allah kabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam mimbar yang mulia ini khatib mengingatkan kembali dan mewasiatkan, marilah kita terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keislaman kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita agar kelak apabila Allah mewafatkan kita semua, Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas ketakwaan, yang di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin yang Allah muliakan, orang yang meninggal di atas Islam dan iman, dia berharap, dia boleh berharap kepada Allah agar Allah selamatkan dirinya dari api neraka dan Allah masukkan ke surga. Kita semua yakin, saya yakinnya hadirin yang Allah yakin, bahwa diri kita semua ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Dan hendaknya kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana ia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni engkau atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke awan langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani bikurabil ardi khataya, seandainya engkau nanti mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukan dengan siapapun, dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi ini ada beberapa sebab maghfirah. Al-asbab atau asbabul maghfirah, sebab-sebab diampuninya dosa. Sebab yang pertama adalah ad-du'a'u ma'ar raja, berdoa disertai dengan pengharapan. Dan ini bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca. Allah Ta'ala berfirman, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, berdoa dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah, ini merupakan sebab dari diampuninya dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis Bukhari, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Berdoa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah engkau hanya kepadaku, niscaya aku kabulkan engkau. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan syarat diijabahnya doa. Sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihukumi hasan oleh ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi antum semua yakin Allah kabulkan doa antum. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa, tidak memperkenankan doa
dari hati yang lalai, dari hati yang lengah, dari hati yang ghafil. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan ijabah, kita ingin doa-doa kita dikabul, maka hendaknya kita harus berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin Allah kabulkan doa kita. Berdoa dengan sigotul jazm, dengan kemantapan, tidak dengan keraguan-raguan. Ini merupakan bimbingan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Janganlah salah satu di antara kalian berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Irhamni in syi'ta." Rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Urzuqni in syi'ta. Berilah aku rizki apabila engkau kehendaki. Waliya'zamil mas'alah. Hendaknya dia mantap dalam meminta, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaf'alu ma yasha' la mukriha lahu. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dia kehendaki dan tidak ada yang memaksanya. Sebab yang kedua dari sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah al-istighfar. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma astaghfartani ghafartu laka." Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Tetapi hendaknya kita meninggalkan maksiat. Karena ulama berkata, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar awit taubah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan taubat. Dan syurut taubah atau syarat-syarat taubat hendaknya kita mendatanginya dan melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, yang pertama adalah ikhlas. Dalam beristighfar dan bertobat, hendaknya kita ikhlas memurnikan istighfar kita hanya kepada Allah. Yang kedua, an-nadam, menyesal atas apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, al-iqla' anil ma'siyah, meninggalkan maksiat dari dosa yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah al-azm, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa. Ini sebab yang kedua dari mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian sebab yang ketiga adalah at-tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau mendatangiku dalam kondisi tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis ini menjelaskan pada kita dengan sangat gamblang dan tegas bahwa tauhid merupakan sebab ampunan dari dosa. Orang yang tidak memiliki tauhid tidak akan mendapatkan ampunan. Orang yang meninggal kemudian tidak bertobat dari kesyirikan. Orang yang berbuat syirik dengan syirik akbar, kemudian meninggal dan tidak bertobat dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan sesungguhnya
Allah mengampuni dosa selain syirik atau dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ma'asi kulluha min syu'abil kufr." Kemaksiatan semuanya dari cabang-cabang kekafiran. Kama anna ta'ati kulluha atau kullaha min syu'abil iman. Sebagaimana semua ketaatan itu dari cabang keimanan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntutan tauhid adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat agar tauhid kita lebih sempurna lagi. Dan dari hadis dalam khutbah yang pertama yang khatib bacakan, kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar, yakni tentang keutamaan tauhid dan bahayanya syirik, bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini pula ada isbat liqa'illah, ada penetapan akan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal, semua perbuatan kita di dunia ini. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah." Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-Nya, faly'amal 'amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan ibadah kepada Rabb-Nya dengan suatu apapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas al-haq, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah mewafatkan kita kelak, kita minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.